sampai sekarang masih jadi trigger buat diri sendiri gitu Kak. Masih kurang bisa diterima karena kan mental waktu itu juga masih mental tempe ya Kak. Karena takut Kak kalau misalnya nyelipin nama aku di usaha itu. Tren musik di Indonesia belakangan ini nggak cuma ramai dengan lagu-lagu pop atau juga dangdut, tapi lagu-lagu daerah makin kesini makin eksis. Dan sekarang sudah ada di Star Pro, salah satu musisi muda juga yang berasal dari daerah dan dia lagi getol banget nih memperkenalkan juga musik-musik dari daerahnya. Sudah ada di sini bersama eksklusif. Halo Mas Feza, apa kabar? Feza Dewa. Kak Nanon, alhamdulillah sehat. Namanya unik loh, Viasa Dewa. Itu kayak nama Sansekerta, nama-nama dari Bali. Oh, terus sebenarnya kalau ada artinya itu Viasa tuh kalau dari ibu dulu tuh kalau nggak salah nama rumah sakit waktu Viasa lahiran di sana gitu. Anda di endorse dengan rumah Enggak sakit ada. itu atau gimana? Dan Sampai saya ada nama. Waktu nyari-nyari di internet ternyata rumah sakit itu udah ganti nama lagi. Oh, oke. Jadi udah tahun 2025 rumah sakit Viasa itu udah kayaknya sekarang udah ganti nama lain gitu. Iya. Oke, berarti ini kayak cari gampang aja lah ya, biar Iya. gampang diingat lahirnya di mana, kita pakai kasih nama yang ini aja. Jadi unik sih. Tadi makanya aku pikir ini kok kayak bahasa-bahasa Sansekerta, ternyata dari nama rumah sakit. Nih, Iya. jadi kalau di spill sedikit, Viasa ini memulai karir tentu pasti di musik. Betul. Dan waktu itu di daerah ya, tapi Iya. kemudian bisa ada di Jakarta. Alhamdulillah. Sekarang katanya sih warawirinya Jakarta Solo ya. Pacitan. Jakarta Solo Pacitan. Pacitan. Dan kalau lagi di Jakarta semua job dibabat habis Iya, aja. Bang. biar nggak sia-sia kan Benar, berhari benar, di Jakarta, benar. babat terima habis, termasuk hari ini kita paksa kesini dulu. Alhamdulillah. Boleh cerita dulu dong awal karir, kenapa memilih musik, kemudian sampai akhirnya ada di Jakarta, berkarir di Jakarta juga dan ikut Ambyar ya. Iya benar. Ikut Ambyar Dia nih, 2023. Dia yang juara 1. Alhamdulillah ya. Nanti kita Ambyar bareng di sini. Gimana nih Viasa? Kalau misalnya ditanya kenapa itu sebenarnya juga nggak bisa jawab, nggak tahu kenapa, tapi mungkin udah dari kecil tuh suka nontonin CD kaset musik kayak gitu Kak. Terus setiap di jalan kan kita selalu dengerin musik atau apa gitu, kayak ya udah seneng enjoy buat nyanyi aja sih awal-awalnya. Tapi lama kelamaan tuh kayak ngelihat kayaknya seru juga sih kalau jadi penyanyi. Tapi kalau tadi dari kecil sudah didengarkan musik, maksudnya musik memang bergenre, genrenya apa nih, pop atau? Kayak ya semua genre aja masuk waktu itu. Oke, semua genre memang Ya. didengarkan lah ya, jadi Didengar. kayak familiar di telinga itu. Tapi yang kemudian memilih tertariknya dengan musik tradisi dari musik-musik campur sari Campur sari. lah, campur sari koplo, itu gimana? Ya karena saya orang kampung ya. Saya Benar. enggak, saya juga dari daerah, Iya. Pak. Saya dari Solo juga. Ya ngampungnya tuh ngampung banget kalau kata Gen Z sekarang. Kalau waktu itu tuh sebenarnya karena kebetulan saya berada di daerah ya kalau dikata emang daerah desa gitu ya Kak. Mayoritas kan di sana sering dengar tuh koplo, dangdut, Iya. campur sari kayak gitu. Terus saya ke bawah aja nih karena kan setiap di kelas kalau bahasa Indonesia kodean tuh apa ya Kak? Kodean tuh kayak bermain musik pakai alat meja kayak gitu kalau di Jawa ya, setiap di kelas kayak itu sambil nyanyi lagu Jawa kayak gitu. Terus kayak udah akhirnya ngalir tiap hari dengerin lagu itu terus beranjak dewasa kayak mulai sedikit dengerin lagu-lagu pop. Tapi sebenarnya kalau kecil karena kakak udah mungkin stay di kota-kota, setiap balik tuh juga dengerinnya musik pop. Jadi mungkin waktu udah dewasa tinggal dengerin lagi biar lebih nyantol gitu Kak. Tapi memang kamu yang memilih akhirnya fokusnya di musik Iya. daerah. Kenapa? Kalau itu enggak Kak. Kalau enggak. fokus di musik daerahnya enggak. Tapi kalau fokus milih kamu iya. Boleh diulang? Kalau fokus ke musiknya iya, tapi kalau ke musik Genre lebih apanya? genre apanya enggak. Karena itu kebetulan ngalir aja Kak. Kalau dulu awal-awal waktu SD dari TK itu kalau misalnya ada lomba-lomba yang ada unsur nyanyinya pasti aku berusaha buat masuk ke lomba itu. Kayak
karawitan, terus tembang mocopat. Ya Terus ini pelajaran loh. Karawitan mau copat. iya, terus apa kayaknya ya kayak gitu-gituan lah. Terus kalau FLSN kayaknya lagu pop ya Kak. Itu juga berusaha buat masuk. Terus dewasa tiba-tiba lagu ambiar juga masuk. Kayak gitu aja sih Kak, ngalir aja gitu. Ngalir aja, tapi sekarang malah dikenalnya kan juga dengan biasanya dengan lagu-lagu ambiar, Benar, campur benar. sari koplo kayak gitu kan gitu loh. Iya. Pertama kali memilih untuk menjadi penyanyi profesional lah, itu memang membawakan lagu itu juga atau justru awalnya pop loh tapi ternyata terima job pertama disuruh nyanyi koplo, ada gitu nggak? Awal pertama kali dapet job, waktu yang job beneran maksudnya dengan profesional, maksudnya bayaran profesional di daerah, itu aku malah kena di pop Kak. Udah mulai bermusik di SMA, cuman jamming reguleran di kafe, terus event-event yang ada di Pacitan gitu. Terus lama kelamaan tuh ada satu wedding organizer, tapi wedding organizernya tuh dia sebenarnya juga punya grup musik, dan yang gede namanya tuh sebenarnya malah musiknya, terus tapi dia juga punya WO gitu Kak. Tapi biasa tuh kalau udah beberapa kali buat ngajuin, Kak kalau misalnya nanti butuh penyanyi ini saya bisa masuk, itu kayak sana mungkin masih belum ada panggilan buat biasa gitu. Terus tiba-tiba sana bikin apa itu namanya Kak, broadcast lamaran buat WO. Akhirnya biasa mikirnya kayaknya bisa nih ikut WO dulu, nanti baru bisa ngelobi ke musik. Ya udah akhirnya gitu Kak. Dulu ikut WO dulu sempet. Jadi kayak batu loncatan awal lah ya. Iya benar. Batu loncatannya di WO dulu buat nanti kalau misalnya ini bisalah masuk ke musiknya gitu. Ya udah akhirnya terbit di WO, kemudian sempat beberapa kali ngisi penyanyi yang waktu itu jadwalnya kalau nggak salah lagi nggak bisa biasa yang masuk. Ya udah mulai dari itu 1, 2, 3 job. Akhirnya mulai dilirik. Iya akhirnya mulai dilirik. Terus akhirnya nggak lama dari itu bulan Maret biasa ikut audisi ambiar. Abis itu ya udah langsung keluar nama Viasa dengan titel ambiarnya itu. Ya Viasa Dewa Ambiar. Iya. Jadi yang pop malah agak ketinggal karena munculnya di ajang itu langsung dengan musik ambiar. Ambiar, benar-benar. Semua genre harus dipelajarin gitu sih. Semua genre harus dipelajari, tapi kayaknya nyangkutnya tetap di musik-musik koplo ambiar kan? Bener banget. Lagu pertama yang membuat kamu merasa jatuh cinta atau nyaman atau pede dengan lagu-lagu ambiar apa sih? Karena bahasanya ya, terutama bahasa sama karena teman-teman banyak yang suka sama lagu itu. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kita nyanyi lagu Jawa terus kok ada orang yang suka gitu kan, kita jadi ikut happy nih. Ya pasti. Apa mungkin lagunya apa karena pembawaan kita gitu Kak. Jadi kayak ya udah deh, mungkin kalau di Jawa banyak yang lebih menerima daripada lagu pop. Tapi ketika lagu itu kemudian dibawa keluar, katakanlah ke Jakarta, itu kan ternyata juga diterimanya sangat gampang gitu loh. Jadi nggak terlalu sulit untuk mendekatkan bahasa daerah dengan orang-orang di kota metropolitan ini kan. Gitu. Bener. Lagu pertama yang kamu nyanyikan ketika katakanlah profesional sebagai penyanyi ambiar, ingat nggak? Kalau waktu keluar dari sini lagu pertama kali yang aku bawain tuh ada Nemen kan, karena waktu itu 2023 lagi gencar-gencarnya lagu Nemen dari Gilga Sahid itu Kak. Itu lagu pertama yang mungkin semua orang bisa ikut nyanyi. Dumes juga dari Guyon Waton. Ini playlistnya kayaknya playlist di saya juga. Oh ya gitu ya. Nah, ya bener, lagu-lagu Denny Caknan, Gilga, semua tuh memang jadi dekat kan dengan. Jadi memang sih image lagu-lagu daerah tuh nggak lagi generasi tua gitu, tapi generasi muda bisa membawakan itu dan diterima gitu loh. Kamu sempat ada merasa kesulitan nggak sih ketika membawakan itu sebagai wajah kamu nih yang Gen Z banget nih, anak muda banget, atau justru menjadi tantangan sendiri buat kamu kayak gimana ya supaya diterima secara wajahnya Gen Z, musiknya musik-musik berbahasa daerah? Wah, kalau itu sih sebenarnya sampai sekarang masih jadi trigger buat diri sendiri gitu Kak, kayak gimana ya gitu loh. Soalnya masih kurang bisa diterima kalau misalnya dengan look yang katakanlah dengan berbusana modern, outfit modern kayak gitu masih sulit diterima Kak. Apalagi kalau misalnya
kalau lagi job-joban di weddingan kayak gitu ya kak, kan ada musik campur sari nih, tapi mereka tuh kalau ke yang muda kayak belum begitu respect gitu kak, gimana ya Job jelasnya, apalagi ke MC itu kalau setiap ada request lagu Nyidam Sari atau Podang Kuning, itu lagu langgam ya sama Iya, langgam. langgam kayak gitulah, itu pasti ketiban waktu Viasa sebenarnya, tapi sama dia itu dilempar ke yang lain. Seolah tidak diberi kepercayaan dengan Bukan nggak diberi kepercayaan, dia lebih takutnya nanti kalau aku nggak bisa malah aku yang malu atau apa gitu. Nah aku bisa, tapi dia tuh takut dengan sendirinya gitu kak, buat ngasih lagu itu ke aku, kayak gitu doang sih. Tapi kalau secara keseluruhan kamu nggak pernah merasa nggak pede ya dengan lagu-lagu daerah yang melekat dengan seorang Viasa sendiri? Enggak, tetap pede aja sih kalau aku kak, tetap gas aja. Kalau nggak pede nggak mungkin lah jadi juara 1 kan. Nah proses ketika di Ambyar kemarin gimana bisa juara 1, prosesnya dari 0 ikut audisi sampai keluar dengan nama pemenang nih, winnernya nih? Kalau itu sebenarnya malah nggak pede awalnya kak, awalnya nggak pede dari karena awal ikut daftar maksudnya? setelah masuk malah Tapi aku daftarnya pede. niat kan? Daftarnya niat. Oke. Bener. Tapi sebelum ada bukaan itu, niatnya tuh ya cuman buat daftar, keterima syukur, kalau enggak ya udah. Karena sebelum itu sempet aku join di The Voice Kids Junior waktu 2019, tapi dengan mungkin look aku ya waktu itu masih kurang pantas ya kak. Waktu itu aku sempet di obesitas. Obesitas juga. Terus waktu Covid kebetulan di rumah doang, kayak mikir kayaknya kalau misalnya nanti udah masuk sekolah dengan tampilan baru, oke nih ya udah mulai Covid itu aku mulai rombak pola hidup, diet, olahraga kayak gitu ya udah. Terus ikut di awal banget, setelah itu kan baru ada kontes Ambyar. Indonesia Idol belum ada waktu itu. Akhirnya aku ikut di kontes Ambyar di Solo. Itu padahal 1 hari sebelumnya aku lagi ada wedding organizer juga di Pacitan. Besoknya aku ke Solo, niatnya emang ke Solo, tapi nggak tahu kalau ternyata ada itu audisi. Sampai Solo aku baru lihat, wah ini ternyata lagi ada audisi nih. Terus langsung bilang ke ibu kayak, aku jadi yang nginep di Solo dulu ya, soalnya besok mau ada audisi. Ibu nggak tahu kalau itu ternyata audisi buat TV. Awalnya iseng-iseng, tapi kalau buat ke audisinya emang niat. Ya udah iseng-iseng, keterima syukur, kalau nggak ya udah gitu. Nggak taunya dapat panggilan buat audisi judging ke Jakarta. Wah seriusan nih. Itu awal aku bilang pun ke keluarga juga, mereka masih kayak kaget kayak, lah kapan audisinya ini gini. Terus ya udah ke Jakarta itu pun kayak belum semua orang maksudnya keluarga yang deket pun juga belum ada yang tahu kalau misalnya buat di TV. Setelah itu keterima judging juri, keterima buat ke live, itu baru semuanya tahu, dikabarin. Bikin geger itu satu Pacitan. Jadi diam-diam dulu ya, diam-diam aja karena ada kemungkinan gagal, ya udah biar nggak mengecewakan banyak orang. Bener, dan mengecewakan diri sendiri. Iya. Tapi endingnya jadi keluar jadi pemenang. Waktu Luar itu biasa. pun juga masih agak ini ya. Udah masuk beberapa babak tuh selalu bilang ke keluarga, udah deh nggak usah di-vote, aku pulang ya. Aku setiap malam Kok nangis. gitu? Ya kayak, aduh kayaknya capek ada gini-gini terus, latihan bangun pagi, besok ini harus tampil perfect, ditonton banyak orang. Kalau misalnya kita kena komen jelek kayaknya kok Bikin malu, down, bikin down kayak gitu kan. Jadi aduh kayaknya udah deh pulang. Tapi keluarga selalu kekeh, enggak kamu bisa, kamu terus ya wes tak vote terus kayak si iso juara siji gitu. Anjir kata gua. Ya udah deh, akhirnya ngeflow ngalir aja gitu. Berapa lama sih proses itu dari proses audisi kemudian karantina ya? Iya. Karantina sampai akhirnya Jadi selesai itu ya. Itu 2 bulanan lah. Oh 2 bulan. 2 bulan. Berarti 2 bulan stay di Jakarta untuk semua proses itu yang Betul, Kak. bikin sempat mau menyerah. Iya. Tapi ternyata malah menang. Terus aku pupusnya tuh kayak lebih ke di posisi ini tuh nggak semua orang bisa gitu kan. Terus aku dikasih kesempatan, ya udah
Bismillah Kenapa nggak aku, diteruskan, iya nggak aku dimanfaatkan? usahain dengan sekuat dan semampuku aja karena kan mental aku waktu itu juga masih mental TMP ya kak, maksudnya masih SMA terus tiba-tiba blar kayak gitu kan kayak aduh bingung gitu loh kak, Iya. gimana. Di masa-masa mencari jati diri kemudian ada challenge yang mengagetkan lah Benar, gitu. benar. Niatnya iseng tapi ternyata menjadi profesi sekarang Iya, pada akhirnya gitu. alhamdulillah. Tapi kalau tadi dibilang mental tempe, apa sih yang paling membuat seorang Vyasa ini down banget selain komentar tadi ya, menghadapi dunia, menghadapi industri musik sampai berani menyebut mental tempe nih? Karena ini sih kak, waktu itu tuh pertama kali banget live di TV, tapi itu dengan kondisi aku yang mungkin kecapean karena setelah aku landing di Jakarta langsung ada meeting sama produser dan lain-lain, terus habis itu besoknya udah langsung latihan dan itu mungkin aku tuh kan waktu itu kalau nggak salah flu sama batuk pilek, terus di lagu aku itu dengan tempo ngebeat, Oh nah iya, lagu iya. tempo beat dan aku tuh nggak kalau sama TV kan kita harus nyanyi tuh ngefloor dengan panggung, kita mengeksplor panggung dan demikian rupa, tapi aku tuh nggak lihat kemampuan aku kalau aku tuh terlalu banyak ngeksplor, kayaknya bikin capek nih, Capek sendiri. capek maksudnya nyanyi Karena terus kondisinya juga lagi nggak fit tadi itu ya. nah, Jadi tapi aku ngerasa emang aku nyanyinya tuh nyanyi tapi nggak enak karena ngos-ngosan, jadi kayak lebih ke kalau kita lagi nyanyi off air bukan kalau kita lagi kompetisi. Kalau kita kompetisi kan emang harus perfect bagus gitu. Kalau off air kan kita harus Yang penting penonton, menghibur, ya. menghibur dan lain-lain kayak gitu. Nah aku kemarin nggak bisa bedain itu. Terus kena komentar sama salah satu juri, kamu nyanyinya nggak enak, terlalu ngos-ngosan, nafasnya kedengeran banget atau apapun itu. Terus kan waktu pertama kali tampil live dan itu kebetulan di daerah nobar semuanya kayak pulang nih kayaknya aku mendingan pulang. langsung Langsung pulang, down. pengen pulang. Langsung down terus tiba-tiba waktu itu ternyata votingnya malah yang paling tertinggi. Aduh kata gue melanjut tuh nih. Tapi malah menjadi beban atau justru menjadi pecut enggak sih ketika sudah hopeless dengan kondisi tadi tapi malah voting tertinggi? Bebannya tuh karena ya pikiran kita aja sih kak. Sebenarnya kan iya. balik lagi kan kalau kayak gitu kan yang bisa ngontrol diri kita kan ya pikiran kita sendiri ya kak. Tapi kayak pikiran aku tuh lebih ke arah negatifnya, kayak aduh pertama kali tampil terus juri nggak suka, kayaknya yang pada nobar tuh abis itu kecewa dan nggak mau nonton lagi deh, udah nganggep suaranya ternyata jelek tapi kok bisa masuk sih, kayak gitu sih kak. Jadi pikiran-pikiran negatif Sudah kita overthinking duluan. overthinking duluan. Padahal kalau kita ambil sisi positifnya, itu masukan kita terima, minggu depan kita tampilkan yang evaluasi, lebih iya. dari ini, kita evaluasi kurangnya apa itu. Tapi kan waktu itu dibilang makanya masih mental Udah, iya. ya udahlah gitu loh Hopeless kak. duluan, Kalau kita bener-bener. SMA kan kayak gitu kan kayak wah ada omongan apa masuk ke hati, kita pikirin berhari-hari. Tapi kalau kita semakin dewasa kan kita bisa ngatur emosional kita kayak gitu kan kayaknya udah. Dan butuh waktu juga sih untuk membiasakan berproses dengan itu gitu loh, apalagi di dunia hiburan kan. Iya. Dengan semua drama-drama dan tantangan-tantangannya. Ya itu gitu. akhirnya kembali lagi bisa mental yang Vyasa dapetin di kompetisi kemarin bisa Vyasa ambil di setelah itu karena banyak serangan-serangan juga kan. Serangan. Iya maksudnya Wah, udah ada haters nih maksudnya. Iya sih, pasti bukan- orang ada suka dan tidak like dislike itu Iya, pasti ada gitu. Benar. Tapi bukan haters sih, kayak lebih ke orang yang terdekat kita, musisi juga, tapi yang emang nggak suka gitu kak dengan karakter kita. Dia anggap kayak masih remeh aku tuh, jadi belum pantas buat ikut sama mereka atau apapun itu. Ya udah dengan berbagai job sempet kayak langsung down ketika mau ketemu sama orang itu kayak gitu. Udah down duluan. Udah down duluan. Padahal kayak, belum ngejalanin jobnya. tapi karena ada yang negatifnya di band itu gitu kak, satu orang, ya beberapa orang lah, nggak cuma satu, ya kayak yang ngejudge kok Bisa nggak sih jelek ini? kamu tuh gitulah kasarnya gitu, tapi dengan bahasa halus, terus di belakang ternyata ngomongin biasa gitu kan. Terus aduh gimana ya ini ngatasnya, tapi lama-lama kayak ya sudahlah biarin mereka mau ngomong apa, orang yang request vokalnya Vyasa tuh dari yang tuan rumah, lu mau apa gitu kan. Sempat waktu itu ada satu panggung gede, ada Guyon Waton juga di situ, tapi Vyasa harusnya juga dapat, sebenarnya masih dapat sih. Tapi
satu orang itu kayak diskusi sama timnya dan ngomong ke ketua yang punya band kayak bisa nggak yang nyanyi bukan Viasa, yang lain. Itu kamu sudah menjadi winnernya Ambiar belum? Udah. Oh sudah. Udah. Masih diragukan ya? Masih makanya Orang itu masih skeptis. kayak aduh. Terus Viasa kayak ya udah terserah kalau mau ganti aja nggak apa-apa, tapi yang itunya bilang tapi yang minta sebenarnya dari ini yang punya acara. event, jadi ya mau nggak mau lah. Jadi aku lama-lama kayak biarin. Jadi sebenarnya tantangannya itu justru bukan pada saat ajang audisinya itu tantangannya, tapi lebih kepada afternya. After. PR-nya malah lebih berat untuk masuk ke industri musik yang sebenarnya, ngadepin dramanya, manusianya, ya kan. Tapi mungkin karena udah sempet dapat kayak gitu juga waktu kompetisi, jadi keluar pun kayak buat bekal. Buat bekal. Jadi kayak nggak terlalu beban banget gitu Kak. Berarti sekarang sudah enjoy nih? Udah enjoy. Asik. Nggak mau ngomong apa udah terserah dah. Udah nggak peduli lah ya. Udah yang peduli. penting tetap berkarya, tetap nyanyi gitu loh. Yang penting kita berdiri di kaki sendiri aja kan udah cukup ya kayak nggak usah minjem kaki sana sini. Iya. Tapi biasanya kalau dari daerah dianggap bukan siapa-siapa, kemudian ternyata sukses di katakanlah Jakarta gitu loh. Beberapa narasumber sini pernah cerita sih gitu loh. Iya, aku dari daerah terus Jakarta. Terus ada aja gitu temen yang ngaku temen deket. Yang tiba-tiba WhatsApp, halo apa kabar, masih inget gue enggak, atau gitu. Ngalamin itu juga nggak? Ngalamin. Mendadak jadi bintang dan terkenal, pasti orang pada mengaku sebagai teman dekat, pernah ini pernah itu. Iya Kak, ada banyak. Kayak setiap kali abis off air turun panggung tuh bilang kita tuh saudara dari keluarga Tirta Moyo, dua keluarga ini ya. Terus kayak aduh, mana gue tuh belum pernah ketemu lagi, terus gimana ini gue nanggepinnya, kan bingung juga ya Kak. Kalau kita jawab kayaknya enggak gitu kan di depan banyak orang kan kita nggak mau mempermalukan orang lain juga kan, kayak oh iya cuman gitu doang sih Kak. Terus selebihnya kalau itu lebih ke ini sih penjual pasar. Terus yang dulu waktu kecil biasa sering beli CD-nya atau beli dawet atau beli apa kayak gitu, kalau waktu ketemu di kota gitu bilang ya ampun dulu nggak apa gembol tuh apa sih Kak kalau bahasa Indonesia? Yang gembol bawa tentengan. Enggak, gembol apa Yuiza, kan aku dulu ada itu Kak, ada mbak namanya Yuiza. Oh, ngintil Ngikutin. Yuiza ke pasar beli dawet, beli ini, saiki wis gini dan gini. Terus ya alhamdulillah seneng sih. Kalau gitu emang aku menyadari aku kenal, tapi kan kalau kita nggak kenal kan kayak tiba-tiba ngaku deket yang agak mikir gimana ya. gitu. Jadi ini 2023 berarti katakanlah 2 tahunan lah ya, 2 tahun lebih lah ya, sudah menjadi penyanyi profesional di Jakarta. Kemudian masih memilih mondar-mandir Solo, Jakarta, itu kenapa nggak memilih stay di Jakarta biar katakanlah biar fokus dengan karir? Pengen survive di tempat lain juga sih Kak. Pengen. Kalau misalnya langsung di Jakarta tuh awalnya kayak mikir aduh, kalau misalnya aku ke Jakarta aku ninggalin usaha yang ada di Pacitan. Terus bisnis juga. Ada bisnis. Luar biasa. Terus kalau ke Jakarta juga jauh dari keluarga dan lain-lain, mungkin aku ambil tengah-tengahnya antara Solo kalau nggak Jogja. Buat kuliah. Buat kuliah aku kan pingin antara Jogja atau Solo. Kalau misalnya ke Pacitan dekat, ke Jakarta juga dekat. Ya udah akhirnya milih di Pacitan buat cari cuan. Cari cuan dengan bisnisnya. Bisnis dan job juga Kak. Reguler di Solo juga kuliah dengan cari cuan, terus di Jakarta juga cari cuan. Kalau cuan ada di mana-mana aja. Iya. Di mana ada cuan di situ ada biasa. Yang penting usaha dulu ya kan Kak. Terus kalau usaha di Pacitan itu maksudnya kamu usaha apa nih? Kuliner atau juga? Kuliner. 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 Gitu. Terus sebelum jadi ini sebelum nyanyi malah. Iya, sebelum nyanyi dari aku SMP. Kalau yang aku punya usaha kuliner itu. Kok bisa SMP sudah berpikir menjadi wira swasta gitu? Biasanya kan SMP, SMA tuh main ya? Iya nggak tahu kenapa Kak. Kayak kalau dari SD itu kalau dibalikin ke belakang lagi, aku sebenarnya dari SD udah jualan yang mainan-mainan rentengan dari warung Madura kayak gitu, aku jual lagi di SD. Udah terus, bakat dia. Terus udah makanan es kepal Milo waktu itu 2017. Yang lagi itu aku jualan es boba.
slime, squishy. SMP aku jualan salad, motongin di kos, tidur sama semut. Terus apalagi ya, banyak banget deh kak. Terus tiba-tiba kena covid waktu SMP, aku jualan di rumah. Tapi sama ibu kan, bener rumah aku sama SMP aku tuh jauh, kayak kota ke desa gitu kak. Aku kuliahnya di kota, sekolahnya waktu itu SMP di kota. Terus waktu covid aku ke daerah aku asli, itu di situ aku jualan. Tapi ternyata aku ada kontrakan yang masih nganggur di kota. Ya udah akhirnya balik ke kota, ibu bilang mendingan kamu pakai buat ngelanjutin usahamu. Ya udah aku lanjutin sampai sekarang. Luar dari biasa 2021. ya ampun. Tapi kalau biasanya nih ya, orang sudah terkenal kemudian buka usaha pakai nama besar dia sebagai nama panggung lah gitu. Nah kalau kamu sebelum dan sesudah pakai nama besar itu nggak, maksudnya dulu misalnya hanya kuliner siapa, tapi setelah punya nama besar diganti menjadi Vesa Ambyar atau gimana untuk marketingnya apa segala macam? Kalau awal itu sebenarnya nggak ada niatan buat nama aku tuh harus ada di setiap usaha aku gitu. Tapi lama kelamaan ternyata mereka tahu dengan sendirinya. Akhirnya jadi yang pertama naik tuh malah aku tuh, karena takut kak kalau misalnya nyelipin nama aku di usaha itu, takutnya nanti misalnya ada problem makanannya lama, penyajiannya atau apa, nanti kan aku yang kena juga ya. Jadi aku tuh kayak lebih ke pelan-pelan dulu, jangan semua orang langsung tahu deh kalau itu punya gue gitu kan. Ya udah, ternyata dengan berdiri nama sendiri itu mereka maksudnya perusahaan tuh udah bisa berdiri dengan sendirinya. Lama kelamaan baru biasa mulai masuk. Ya udah akhirnya mereka kenal. Terus sekarang ingat nggak sudah menerima job bukan dari bisnis tapi dari dunia nyanyi, sudah bisa beli apa atau ngasih orang tua rutin kah, atau apa barang yang dulu pernah diimpikan pengen banget sekarang akhirnya bisa kebeli, ada yang kayak gitu nggak sih? Banyak banget. Kayaknya sebelum terkenal dia udah ngelis, oke hari ini gue mau beli ini, pengen beli kayak itu lebih ngeflow aja gitu sih kak. Sebenarnya kan dari dulu kan ya kita kan kalau ngelihat apa ya kak, barang-barang branded gitu kayaknya pengen punya deh, beli iPhone pengen punya deh, terus ya apapun itu ya kak. Terus dengan berjalannya waktu, kalau dari entertain itu kebetulan cuman jadi ketata uang aku tuh kayak entertain buat hidup aku, buat aku pengen kemana, buat ya healing ke diri sendiri gitu kak. Itu alhamdulillah bisa kecapai semua. Dulu kayak bayangin anjir buat apa ya, ke klinik atau apapun itu 500.000 tuh kayak berat. Terus tiba-tiba sekarang habisnya bisa jutaan gitu. Terus buat beli tas mulai bisa menjangkau apa yang alhamdulillahnya. Beli tas, sepatu kayak gitu kak. Dulu kayak ngeliat kakak gue kalau beli kayaknya gampang banget deh, perasaan harganya mahal kayak gitu ya. Alhamdulillah waktu sekarang udah bisa. Terus kalau dari usaha kemarin sempat ngasih gelang emas aja sih ke orang tua, sama alhamdulillah sekarang lagi bangun rumah juga. Luar biasa. Alhamdulillah 2 tahun langsung usaha jalan terus, bangun rumah gitu. Ini kan tadi biasa bilang dulu sempat obesitas. Sempat kemudian sempat banyak hal yang pengen dibeli nggak bisa tuh. Sekarang kan udah ibaratnya olahraganya udah berhasil, perawatannya oke, karirnya udah mulai menuju titik terang. Ada mantan yang nyesel kah? Kalau itu aku nggak tahu ya kak, tapi sempat ada hal konyol kak. Biasanya kan gitu. Ada hal konyol tuh gini. Waktu aku tuh lagi aku tuh sempat pacaran, tapi ibunya tuh kenal lah gitu sama aku awal dulu banget waktu SMP. Terus kalau waktu itu kita kan putus sama aku putus sama anaknya, ibunya berusaha chat aku kenapa putus dan lain-lain. Itu putusnya juga masih SMP, masih sekolah dan aku belum punya nama juga waktu itu. Terus tiba-tiba aku bikin story, ada yang jual nangka nggak nih, ibunya reply, udah dapet nih bu gitu. Calon mantu idaman kayaknya. Terus habis itu bilang, oh ini Mas Dewa ya, sorry. Habis itu iya bu, itu udah centang 1, profile hilang. Habis itu aku ternyata diblokir. Ya udah aku ganti blokir dong kak. Lah setelah itu waktu aku udah lulus dari Ambyar, aku ada event yang sama KPU waktu itu.
aku lagi manggung sama ibunya itu, aku di foto dan teman-teman aku kan masih nge-save semua nomor ibunya itu tadi ya, aku di foto dibikin story, ya ampun kakak minta pulang karena yang nyanyi mantannya sendiri Via Sadewa, dibikin story kata terus sama temen aku dikirim semua. Anjir kata gua kenapa harus ada embel-embel mantan Via Sadewa gitu loh kak, kan kayak aduh. Untung udah di blok ya kak ya. Udah blok. Siapa tahu ganti nomornya masih di save kan, kita nggak tahu ya. Juga bener-bener. Who knows gitu, kalau di sini terus besok nanya lagi apa kabar. Apa kabar? Di sana gimana, standar kan gitu. Iya. Tapi kalau di dunia hiburan itu pasti bukan soal like dislike para haters atau fans juga kan gitu, tapi ya nggak akan jauh-jauh lah, nanti pasti kena gosip lagi atau dijodoh-jodohin. Apalagi powernya netizen sekarang kan bukan cuma membongkar fakta data, tapi juga menjodohkan siapa dengan dijodohkan siapa gitu. Itu kamu siap dengan proses perjodohan atau pergosipan yang dibangun, yang diciptakan netizen nanti? Apalagi media sosial ini jor-joran banget. Siap aja sih kak. Namanya juga kalau di entertain kita mau jadi apa aja kan harus siap ya. Ibarat bukan jadi diri kita sendiri itu kita juga harus siap. Karena ya kamu mau dibawa kemana gitu aja sih kak. Kalau aku biasa dulu kan sempat dijodohin sama yang satu angkatan, Mayang. Itu kebetulan juga sampai pulang pun juga ada yang nanyain Mayangnya nggak dibawa. Lo kira bekal dibawain kemana-mana kata gua. Tapi kayak ya udah, dengan hal-hal kayak gitu kan biasanya malah bikin nama kita selalu diingat. Apalagi kalau ada banyak haters kayak itu, biasanya malah kita semakin dikenang kan. Kalau dijodoh-jodohin gitu nanti yang pacar kamu sendiri atau justru yang gebetan kamu jadi insecure, jadi minder? Enggak sih kak, kalau aku kak lebih sekarang ini lebih ke kalau lo mau ya udah kita lanjut, kalau enggak ya udah sono gitu kak. Karena kayak gini kalau misalnya kita ketahuan sama pacar ya udah, hidup kita buat pacar bukan buat kita sendiri. Kemudian waktu itu teman aku akhirnya dia sampai putus karena itu kita dijodohin sama ini, sananya nggak terima terus akhirnya minta putus. Nah ini nih yang ditakutin nih. Ya makanya kalau lo mau silakan, kalau enggak ya kita putus. Gampang banget ya. Iya. Kan tadi di awal bilangnya katanya fokus ke kamu, sekarang kok jadi kalau mau silahkan, enggak ya udah kita putus. Jadi kamunya siapa? Ada. Dia nggak mau spill. Udah dipancing-pancing nggak mau spill. Juga dari dunia entertain? Enggak. Atau mantan yang sebenarnya ganti nomor karena di blok? Bukan. Beda lagi itu. Udah lagi. Kalau sekarang kebetulan kemarin sempat dapat ini juga sih kak, dapat job tapi buat ngarah ke kita agak jodoh-jodohin, kamunya nggak apa-apa ya. Oke, saya nggak apa-apa. Yang penting duit aja, udah sini apa aja saya bisa. Palu gadu kan. Jadi ya udah ngalir aja kalau aku mah kak. Padahal sebenarnya kalau di settingan kayak gitu di belakang lah itu kan sebenarnya seasik itu aja, nggak ya kan, nggak terlalu gimana netizen aja yang kadang-kadang ikutan baper, ikutan marah kalau putus. Iya benar. Nah itu. Apalagi waktu kita lagi digimikin sama ini, terus kita ketahuan jalan sama yang lain. Itu kayak gitu tuh kayak sebenarnya, aduh. Tapi suka dukanya di entertain kan emang kayak gitu ya gitu. Kak. Sejauh ini menikmati aja ya. Menikmati aja. Kalau kadang kita bisa jadi diri kita sendiri, kadang kita bisa jadi punya topeng kayak gitu ya, namanya entertain gitu kan kak. Tapi sampai hari ini job-job yang kamu terima memang semua musiknya selalu musik-musik ambiar, musik-musik campur sari kayak gitu? Setelah dikenal sebagai ambiar ini? Ambiar. Itu juga sebenarnya ngalir kak. Kadang mintanya kita pop ya, hari ini kita pop. Tapi nggak taunya ada orang yang minta request lagu, tiba-tiba lagunya dangdut. Ada yang minta nyanyi bareng ditemenin, ternyata lagunya Pertemuan Kandas. Ya kita mau nggak mau ya udah kita kayak itu nggak bisa ditebak kak. Jadi setiap kita ada tawaran job ya udah terima dulu. Kalau mau genre di awal pop ya udah kita pop, tapi tiba-tiba kalau misalnya ada yang dangdut kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya kita maaf ya bu, hari ini kita pop semua kan nggak bisa kak. Jadi ya kalau di entertain musik pun kayaknya juga ngalir aja gitu kak. Tapi kalau kamu sendiri pengen dikenal sebagai penyanyi apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kayak
kayak Denny Caknan kan udah jelas tuh campur sari koplo. Dia dia bukan penyanyi yang identik dengan pop atau dangdut, enggak, dia udah jelas campur sari koplo. Kalau kamu sendiri? Aku ngalir aja sih Kak. Berarti masih mencari ya sebenarnya, tapi mengeksplor semua genre, karena kalau disuruh milih salah satu kayaknya nggak bisa deh. Karena aku suka semua genrenya. Karena dari kecil tadi udah disodorin dengan semua jenis musik itu. Kayak kalau kadang aku terlalu melawan gengsi aku juga sih. Maksudnya kayak aku nanti kalau terlalu koplo, terlalu ini kayak agak norak atau apa. Terus tapi kalau pop banget kok apa itu Kak, target aku tuh bukan pop kayak gitu. Terus aku mikirnya kayak aduh, tapi sekarang kayaknya koplo juga udah diterima sama masyarakat luas deh, kayaknya nggak norak-norak banget. Jadi ya udah deh, aku semua lagu sikat. daerah sudah mulai familiar di semua telinga gitu. Kak. Nah sekarang kan yang lagi rame itu kan yang lagu-lagu timur kan. Kamu juga sudah tertantang dengan mulai ada dong. Oh iya. Itu kan sekarang dikoploin Kak, yang Monica, terus Tabula Bale. Iya makanya jadi Pica-pica, statue kan bener. Jadi memang butuh eksplor kemampuan yang banyak dalam semua genre sih sebenarnya. Kalau dulu ada lagu Jawa Barat, terus lagu Bali, Cari Bebek, itu jadi semua ya udah, kita mau nggak mau gitu, kita nggak bisa milih kalau kayak gitu. Karena ya kita udah terjun ya udah sekalian basah dong, masa ya kita basah cuma setengah, ya kan. Tapi idol kamu sebenarnya siapa sih? Atau yang menjadi apa ya? Kayak gue pengen jadi seperti ini deh, atau kayak gue patokannya musisi ini deh. Sih ada yang ini nggak? Aku tuh masih bingung buat itu sih Kak. Ini bingung semua dari tadi. Iya Kak. Mohon maaf ya. Kayak aku tuh lebih fokus ke diri aku sendiri. Ini benar-benar mencari gitu. Jadi nggak mau ke distract dengan. Iya, nggak mau ke distract sama yang lain. Kayak aku tuh fokusnya dari diri aku sendiri. Kalau misalnya nanti aku bisa naik karena lagu pop, alhamdulillah. Ya udah, kalau misalnya lagu dengan lagu dangdut ya udah, lagu campur sari ya udah gitu Kak. Jadi semua yang penting aku lakuin dulu dengan ikhlas, dengan sabar. Ya udah, nanti kita tunggu hasilnya aja gitu. Kalau misalnya idolanya siapa, aku pengen jadi itu, kayaknya aku lebih memilih untuk jadi diri aku sendiri. Kalau aku gitu sih Kak. Jadi kalau misalnya kalau idola buat suka sama suaranya, suka sama musiknya, pengen nonton konsernya kayak gitu juga ada. Tapi kalau buat idola buat patokan karir kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Hanya pokoknya mencari identitas sendiri dengan menyukai siapapun apapun itu ya. Bener. Kalau kita pengen jadi itu, terus kita tiba-tiba ngelakuin kalau itu kayaknya sukanya pakai baju-baju yang warna hitam, terus kita kalau sama aku pakai baju hitam, kayak aku nggak kayak gitu Kak. Kayak lebih sukanya ngeflow aja, kita jadi diri kita sendiri kayak gitu. Sesantai itu ya. Sesantai itu. Waktu itu aku kena semprot netizen karena aku kan ini ya Kak, ya bukan gimana ya, tapi maksudnya kalau penyanyi cowok itu kan memang kan outfitnya biasanya simple. Ada yang pakai jas dengan cuman pakai udeng. Bisa bayangin kan misalnya gimana. Nah aku tuh kayak kurang bisa nerima yang kayak gitu. Menurut aku tuh kalau misalnya di usia aku itu outfit kurang masuk lah, kurang gengsi banget lah gitu ya. Tapi kalau dari aku biasanya aku mix and match kayak jas, terus aku nanti kasih obi di sini, terus nanti aku kasih bros, aku kasih kayak gitu. Nah tapi ternyata netizen kayak mikirnya terlalu merusak maksudnya terlalu enggak banget gitu. Nah dan dia tuh kayak nyamain aku, misalnya mendingan outfit kamu tuh niru yang ini loh, dibandingin. Tapi aku mikir lah, kalau kayak gitu kayaknya aku nggak bisa deh. Tapi aku mikir lagi, ya market kita emang sukanya yang seperti itu. Tapi aku nggak bisa gitu Kak. Jadi ya suatu saat aku bisa malah membawa hal baru lagi di dunia ini dengan nggak harus menjadi seperti A, B, C. Betul. Mengadopsi oke, tapi tidak menjadi seperti dia. Gitu. Kalau dari jas aku kan kebetulan semuanya agak nggak cuma jas gitu Kak. Kadang aku kasih sininya kayak apa gitu, aku kasih payet, terus aku kasih vest lagi, aku kasih kayak gitu. Ya udah kayak gituan kalau aku Kak. Apalagi kalau itu kebutuhannya untuk TV ya, pasti kita butuh yang lebih heboh lah ya gitu. Kita nggak bisa sesantai ketika off air atau acara yang lain gitu loh. Tapi dari semua, sebutlah pencapaian kamu sampai di titik ini,
masih ada nggak sih target yang belum tercapai dari seorang Vyasa, apa nih gue belum tercapai nih soal ini, atau gue harus menyelesaikan apa dulu gitu loh, atau barang yang masih pengen dibeli ada. gitu. Tapi lebih ke karir aja sih kak, kayak aku kan sekarang masih muda ya, maksudnya mikir buat Umurnya berapa sih? sekarang 19. Oh, sama lah ya. Lebih Sama. berapa nih? Iya. Lebihnya berapa? Aduh, ini perjelas nih. Oke. 19, terus mikirnya nanti kalau misalnya 25 aku masih jadi penyanyi enggak ya, terus gimana ya aku cara mempertahaninya, apakah aku dengan harus membuat single, apakah aku harus selalu aktif di dunia sosial media gitu. Terus aku mikirnya berarti pencapaian Atau aku jadi pembisnis kuliner yang tadi yang di awal sudah diminati dari kecil malah. bener, makanya itu kalau target kedepannya mungkin pengennya lebih ke punya single yang bisa meledak, biar bisa ada namanya, biar enak nanti kalau bikin single biar ada yang dengerin. Terus kedua mungkin lebih ke punya usaha baru lagi yang mungkin membawa rezeki baru. Ya udah kayak gitu aja sih kak kalau aku. Kalau buat barang-barang mah kan ya menyesuaikan dengan kebutuhannya kak. Menyesuaikan dengan berapa job yang diterima. Iya, betul. Semakin banyak, biasanya semakin banyak yang dimau. Iya, tapi bener sih kak. Kan? Bener. Hari ini terima segini, ya udahlah ini aja. Besoknya terima lebih, bisa kali. Bisa kali, lebih lagi bisa kali. Oke, terakhir karena tadi Vyasa nih dari Jawa, dari Solo, dari Pacitan, dan terkenal dengan lagu-lagu ambyar. Sebelum closing, sebelum bubaran, sebelum dia ngider lagi di Jakarta dengan job-jobnya yang banyak itu, bolehlah sedikit lagu refnya apa aja yang itu Vyasa banget, atau itu lagu yang paling berkesan buat Vyasa, atau apa? Aku mungkin lebih balikin ke Kak Nonon. Kak Nonon mainnya lagu apa? Nanti kalau saya request ketahuan, disangkanya saya curhat lagi. Oh gitu. Kita kasih yang Kalau saya sebenarnya saya suka nemen tadi. Nemen. Tapi kalau sampai sekarang lagu yang paling sering banyak di request padahal itu udah dari zaman orok ya kak ya. Ada nemen sama kayak Jogja Istimewa. Itu yang pasti selalu ada di setiap Mangan tempe rasane. Iya benar. Oke. Aku tapi mau nemen aja. Nemen tuh kayak gimana sih kak? Ayo. Oh iya. Masa penyanyi lupa? Ngomong jalukmu piye, tak turutane, tak usahake, aku ra masalah yen kon berjuang dewe, sing penting kowe bahagia endinge. Nanging opo alasanmu ning aku, kowe luweh milih dee, kowe ninggal aku ninggal tatu, kurang opo lehku mertahanke, kowe malah ngepoti liyane. Ini lagu enak tapi kalau tahu artinya tuh emang ngenes banget. Ngenes. Yakin mau berjuang sendiri? Kayaknya enggak deh. Berjuang sama Tuhan aja deh kak, sama-sama. Berjuang sendiri, yang penting kamu bahagia. Indah sih, tapi ngenes aslinya. Bener. Tuh kan? Kok bisa tahu kayak gitu, asli dari mana kak kanonnya? Aku Solo. Oh Solo. Kayak gitu satu daerah bisa ya. Iya. Makanya saya nemen itu nyesek lagunya. Kapan balik Solo kak? Ayo bareng habisin aja. Habis Aku Solonya. Solo. Kamu kalau di Solo di mana tinggalnya? Aku di ini Gajahan. Oke, Jahan. Aku di Mojosongo. 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 Wah, top banget no. Ya ora to ya. Kayak Nek udah- Solo, nek area Solo wis cedak-cedak kabeh, ora ono macet. Apa-apa gampang iya. lah. Aku ke Mojosongo malah belanja kak biasa, belanja bubuk minuman. Oh iya. Mojosongo deketnya Manahan. Iya, kan? betul. Kalau main Dekat kemana isi deket, juga. Isi UNS. Piye saiki apa piye? Kas. Wes ndak. Kas. Oke, terima kasih Vyasa Thank sudah you. datang, sudah ngobrol dengan kita.